Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi pembahasan tentang Al-Quran dan sikap empati. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung petunjuk dan panduan bagi umat manusia, terutama umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memperoleh sikap empati terhadap sesama. Al-Quran juga menekankan pentingnya sikap empati sebagai salah satu ciri utama seorang muslim yang benar. Sikap empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam konteks keagamaan, sikap empati juga mencakup kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Al-Quran secara tegas menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya memperlihatkan sikap empati dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menekankan sikap empati adalah surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan." Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak merendahkan atau mengolok-olok orang lain, karena setiap orang itu memiliki potensi dan kebaikannya masing-masing. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan tentang saling membantu dan memberikan dukungan kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu sembah selain aku, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Di ayat ini menunjukkan pentingnya berbuat baik dan menyampaikan kata-kata yang baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan dukungan. Selain melalui ayat-ayat Al-Quran, juga terdapat banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat muslim untuk memiliki sikap empati. Contohnya, Nabi bersabda, "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang antar sesama manusia sebagai bentuk sikap empati yang sejati. Sikap empati juga tercermin dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati hak-hak orang lain. Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan memperlakukan orang lain dengan kesetaraan. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 disebutkan yang berbunyi, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibina bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura." Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan keadilan. Sikap empati juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara individu, keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Dengan memperlihatkan sikap empati, kita mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, serta memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk senantiasa berusaha menjadi individu yang memiliki sikap empati yang tinggi, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang saling peduli, menghormati, dan mencintai sesama. Nah, dapat diambil kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam yang mengajarkan umat muslim untuk memiliki sikap empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Ayat-ayat dan hadis-hadis dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang pentingnya memahami, merasakan, dan membantu orang lain.
Dengan menerapkan sikap empati ini, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis, memperlihatkan kasih sayang, serta membangun masyarakat yang saling peduli dan menghormati. Al-Quran memberikan panduan dan inspirasi bagi umat muslim untuk menjadi individu yang memperlihatkan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua umat manusia. Sekian sedikit materi dari saya. Bila ada kurangnya atau salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later.